Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir secara Zoom. Baiklah, para Bapak Ibu hadirin yang undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan memulai pelatihan pada pagi hari ini, di mana pelatihan hari ini kita bagi atas 6 sesi, di mana masing-masing narasumber akan memaparkan materinya kurang lebih 40-40 menit, dan 15 menit lagi akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan Bapak Ibu hadirin semuanya. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita memasuki acara sesi pertama dari narasumber Bapak Dr. Engineer Khomeini SSI ME. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum dimulai, karena di sini wajib baca puisi, baca pantun ya. Baca pantun nggak tahu ya, barusan terpintas saja sebentar ya. Jauh-jauh dari Semarang menuju ke kota Padang, Universitas Baitur Rahmah. Sebentar Bapak Ibu, saya jadi lupa nanti. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang hebat-hebat dan riang-riang dalam diskusi tentang penulisan artikel ilmiah, dan semoga barokah. Amin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya ini khususnya kepada para narasumber, senior-senior saya, beliau guru-guru saya ya, ada Prof. Dian, ya, ada Prof. Suminar, Prof. Siti, dan juga Prof. Amirul di belakang. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini mumpung masih fresh ya, kita nanti fokus sebentar, lebih kurang 45 menit, untuk berdiskusi tentang khususnya title, authorship, abstract, keywords, and reference ya. Baik, Bapak Ibu, saya Ali Humaini dari Universitas Diponegoro ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu, tadi CV-nya sudah dibacakan. Alhamdulillah ini sekarang sampai jam ini sudah ada 116 artikel di Scopus ya, indeksnya 14. Nanti kita bisa berdiskusi ya, bagaimana bisa menulis sebanyak 100 artikel ya. Kemudian ini tanggal 9 Agustus kemarin baru lahir nih paper yang ke-18 tahun 2023 ya. Jadi bagaimana kita bisa menulis paper ini juga saya dapat dari para senior ya, dari guru-guru kami. Sebelum itu ini grup. Jadi ini kuncinya kita begitu di universitas bikin grup Bapak Ibu ya. Grup riset atau research center yang kita sebut dengan LAN, Laser Advanced Nanotechnology. Kita punya 20-an student ya, 20 student S1, S2 yang dia akan memproduksi paper. Jadi begitu ada student, maka itu berkah buat kita ya. Mereka siap untuk menulis paper untuk kita ya. Ini kita setiap satu semester biasanya ada party ya, karena merayakan kegembiraan kelulusan dan juga publikasi yang dihasilkan. Ini keyword yang kedua, setelah kita membuat riset center, nanti Bapak Ibu bisa mengoptimalkan para student untuk menulis manuskrip ya. Kemudian kita juga kerjasama dengan banyak universitas di dunia, University of Fukui ini kampus saya yang dulu, Kyoto University, per kerjasama, kemudian publikasi 1 per student, maka insya Allah untuk publish 10 sampai 15 tidak terlalu sulit ya. Insya Allah ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk ya ke topik kita. Saya kira ini sudah familiar ya, bahwa artikel ilmiah
itu strukturnya sama saja ya. Dari mulai title sampai ke supporting materials, reference supporting materials. Nah, kita nanti akan dalam 45 menit ini kita akan bahas di bagian atas ya. Title, abstract, keywords, including dalamnya ada authorship dan affiliation. Jadi judul sama ini ya, judul, kemudian authorship, ya, pengarang, kemudian afiliasi, kemudian abstrak, terakhir keyword. Jadi hampir sama strukturnya ya. Dan terakhir nanti kalau ada waktu insya Allah saya akan coba sampaikan tentang referensi ya. Meskipun nanti akan dilengkapi oleh Prof. Siti dengan menggunakan Quillbot. Saya baru menggunakan Quillbot 2-3 bulan yang lalu ternyata sangat enak sekali ya dibandingkan menggunakan apa namanya Mendeley dan lain sebagainya. Baik, ini adalah length of the manuscript. Jadi kalau Bapak Ibu menulis manuskrip, biasakan kita menulis dengan format space yang biasa double space ya, double space meskipun nanti setiap jurnal mempunyai gaya selingkung dan minta format khusus ya. Tapi kalau kita sudah punya format yang umum dengan menulis secara double space dan setiap structure ini kita mempunyai length ya, perkiraan berapa pages. Jangan sampai, ini kebiasaan mahasiswa kita ya, kalau menulis bagian introduction-nya lebih panjang dibanding hasil dan pembahasan. Nah ini dibanding hasil pembahasan. Nah kalau kita usahakan untuk title-nya short informatif, ya, abstraknya satu paragraf, ya, satu paragraf yang umum digunakan oleh berbagai jurnal. Kemudian introduction-nya 1,5 halaman sampai 2 halaman. Methodnya 2-3 halaman. Results-nya ini Bapak ya, results and discussion ini yang paling signifikan di sini. Nah, 6-8 halaman plus 4-6 halaman, hampir 10-12 halaman ya. Conclusion, ini kalau kita buat atau kita tulis dalam double space. Ya, kita tulis dulu dalam double space, baru nanti kita masukkan ke format setiap jurnal ya. Kemudian figures, biasanya kita pisah ya, atau setiap jurnal yang bagus biasanya minta pisah antara manuskrip dengan figures, tables, dan yang terakhir baru reference. Reference diusahakan minimal 20. Nanti kalau masih kurang 20 dan up to date ya, 5-10 tahun terakhir. Dan dari jurnal internasional bereputasi. Kalau masih banyak yang bahasa Indonesia nanti bisa kita carikan referensi yang related dengan yang disitasi ya. Itu kira-kira ya length of manuskripnya. Nah ini Bapak Ibu ya, the process of writing, building the articles. Ini penting ya. Jadi apa yang pertama kali kita lakukan dalam penulisan artikel itu? Meskipun title, ya, authorship itu di paling atas, tetapi kita ya dalam proses writing ini mulai dengan apa Bapak Ibu? Mulai dengan title. Menulis title itu nanti bagian paling akhir Bapak Ibu. Paling akhir. Setelah abstrak selesai, title terakhir ya. Dimulai dengan hasil ya. Kita analyze, sebelum analyze ya, kita pengolahan figures and tables. Hasil itu dari gambar dan tabel ya. Kemudian setelah itu baru kita menganalisisnya ya, menganalisis secara lengkap. Setelah selesai baru methods. Nah, sebenarnya methods ini bisa kita tulis sembari kita melakukan eksperimen. Ya, melakukan eksperimen sambil kita tulis secara detail. Detail Bapak Ibu ya, termasuk kita menggunakan merek produk dan lain sebagainya. Nanti akan disampaikan di methods ya, bagian methods. Kemudian baru menulis, mohon maaf ya, methods, results, ya, discussion ya, methods, results, discussion, baru conclusion. Setelah conclusion, introduction.
and keywords. Kalau kita menulis title dulu, kita belum nampak hasilnya, belum kita analisis hasilnya, nanti kita akan rancu ya dalam penulisan artikel, dalam penulisan title, khususnya pada abstrak. Karena abstrak itu nanti kita baru bisa nulis abstrak setelah kita menulis results and discussion, conclusion, baru terakhir abstrak ya. Itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nanti untuk apa namanya panduan kita. Nah ini contoh, ini paper saya yang baru publish kemarin di Februari ya. Kita mulai masuk ke bagian title, authorship including affiliation ya. Ini adalah judul Bapak Ibu ya. Ini terbit di Arabian Journal for Science and Engineering. Judul ya. Kemudian authorship. Ini penting authorship Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita submit manuskrip nanti di pertengahan jalan setelah proses review kita menambahkan authorship. Ini problem nih. Saya baru mengalami problem kemarin dengan IOP ya. Mereka sangat berbelit-belit sekali untuk menambahkan satu author. Bulan ini kita masih korespondensi dengan IOP untuk menambahkan satu author. Nah ini setelah author baru afiliasi ya. Afiliasi nanti bisa dituliskan semua. Ini afiliasinya ditulis di bagian bawah ini ya. Tergantung gaya selingkung jurnalnya. Kemudian setelah itu abstrak dan terakhir keywords. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu ya. Oke. Baik, the importance of the title ya. Pentingnya title ini Bapak Ibu. Title itu bagian yang paling penting dalam artikel kita. Kalau kita ngetik di bagian di search engine mesin engine, kita pasti yang kali pertama dapatkan adalah title ya. Maka nanti dalam penulisan title harus benar-benar apa namanya hati-hati sekali. Hati-hati dan diusahakan punya keyword yang unik. Yang itu bisa mengidentifikasi paper kita ya. Ini contoh beberapa title ya yang muncul di Google Scholar. Ya. Title is the first and initial impression. Ini yang pertama kali Bapak Ibu, wajah paper kita di title. Kalau title-nya tidak bagus, nanti reviewernya baca tidak terlalu tertarik, langsung dikembalikan, di reject ya. Kemudian pembaca juga membaca tidak terlalu menarik, langsung di scroll ke bawahnya ya. Maka title sangat penting sekali ya. Ya, kita bisa juga sebut dengan face of our papers ya. Title, ini most readers will read only the title. Hampir sebagian besar, termasuk saya ya, termasuk mungkin Bapak Ibu, pasti hanya membaca title dulu ya. Oh, related atau enggak? Enggak related, langsung lewat. Enggak related, lewat ya. Maka this is very important. So, most readers will read only the title and the abstract of a published paper. Kalau title-nya tertarik, baru kita masuk ke abstrak. Seperti itu ya. Kita tidak mungkin mencari conclusion dulu. Apalagi yang jurnal yang tidak APC ya, yang tidak article processing charge yang open access. Jurnal-jurnal subscription yang ada hanya menunjukkan title dan abstrak saja. Judul dan abstrak saja. Maka yang kita dapatkan hanya judul dan abstrak saja. Maka ini adalah bagian yang sangat penting dalam paper kita. Kita harus tulis abstrak dengan signifikansi yang tinggi. Yang ada kebaruannya. Nah, nanti bagaimana kita menulisnya kita akan diskus di sini ya. Ini. Jadi bagian paling penting yang dibaca oleh readers, hampir sebagian besar readers ya. Ini pentingnya title Bapak Ibu. Yang pertama, untuk editor itu to decide whether to process the paper for further review or not.
Editor pertama kali melihat title. Title-nya kok, oh ini sudah biasa dilakukan orang. Langsung di reject. Oh ini unik title-nya. Maka proses selanjutnya setelah editor, baru editor akan mencari reviewer ya. Jadi prosesnya kita submit, dibaca oleh editor. Editornya melihat ada sesuatu yang unik meskipun tulisannya jelek, maka dia akan melanjutkan Bapak Ibu. Meskipun tulisan kita tidak bagus, tapi ada sesuatu yang unik, maka akan dilanjutkan ke proses review. Tapi tulisannya bagus, kita sudah pakai proofreading, grammarnya bagus, tidak ada keunikannya, langsung reject. Ya, bagi editor. Nah, ini decision-nya dari editor, akan melihat title. Yang kedua, for reviewers to get initial impression. Tidak biasa. Lebih baik kita tulis secara lengkap. Abbreviation used. ICU may be allowed as it is commonly used abbreviation. Biasanya ICU tidak masalah ya, tetapi ini ya, PRISM and PIM can be delayed as corresponding full forms already used in title itself. Jadi PRISM, PIM bisa kita hapus dulu, abbreviationnya dihapus, kita tulis secara panjang dulu. Kita tulis secara lengkap, baru di abstraknya nanti kita sampaikan ya, sampaikan secara lengkap dan abbreviationnya dan singkatannya ya. Ada contoh lainnya. Ini misalnya, ada tambahan di sini, ada subtitle Bapak Ibu ya. Kadang kita tertarik untuk menulis, ada title, ada subtitlenya. Ini ada titlenya di sini, Psychological Consequences of Intensive Survivors. Baru subtitlenya The Neglected Outcome. Nah, ini juga menarik ya. Boleh Bapak Ibu bisa menulis title, ada subtitlenya untuk penekanannya. Ya, untuk penekanan. Nah, ini ya. Subtitle is used to convey importance of the paper and to make the title more interesting. Kita boleh menggunakan subtitle ya. Dan tentu kita akan lihat ya. Tentu yang paling enak itu sebenarnya kita menulis title merujuk dari jurnal yang akan kita tuju.